Ya, sekarang kita sudah berada di slide yang menjelaskan materi pada LO5. Ya, jadi LO5 itu respect for people. Jadi di mana sebetulnya sih isi dari topik ini itu lebih banyak bacaan ya. Jadi diharapkan lebih lengkap. Nanti teman-teman bisa baca ya pada chapter reference yang ada di buku. Ya. Tapi di sini saya coba menjelaskan sedikit ini pada intinya gitu ya. Nah, respect for people itu pada intinya kan adalah pada workers ya, pekerja. Jadi sebetulnya tuh semua pekerja itu ya dihimbau untuk inginnya bertanggung jawab ya dan terlibat aktif ya dalam quality improvement, preventive maintenance, dalam menjaga kualitas dan sebagainya nih ya. Nah, yang ada di slide ini kita bisa lihat ya peran-perannya gitu. Jadi diharapkan itu mereka punya cross functional skill, ya, actively engage in solving production ya dan lain-lain lah ya. Nanti selengkapnya teman-teman bisa baca ya. eh di sini yang menarik ini ada eh, internal dan eksternal customer ya. Nah, di sini apa bedanya nih internal dan eksternal customer ya. Jadi eksternal customer itu ya biasanya diartikan dengan real customer ya, ya orang yang mengkonsumsi produk kita. Ya, itu real customer ya, konsumsi produk atau service kita. Jadi kalau internal customer itu ya ibaratnya seperti departemen lain ya. Departemen lain ya misalnya marketing ya atau sales atau divisi lainnya. Nah, itulah internal customer. Jadi di sini semua itu harus saling memahami supaya terjadi ya sinergi ya. Sinergi antar departemen atau dengan customer lain. Tapi di sini yang sebetulnya jadi prioritas nih internal ya atau eksternal. Nah, nah karena tadi point of view-nya ya tadi di awal nih kita kan melihat customer needs-nya ya maka yang diutamakan ya adalah eksternal customer ya. Jadi itu prioritas ya baru internal customer. Nah, mungkin lebih jelasnya contohnya demikian ya. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman di sini ada bisnis restoran gitu ya. Nah, kalau restoran itu kan biasanya sibuknya kapan tuh ya? Di weekday atau weekend gitu ya. Jadi ya jelas sih ya weekend itu biasanya restoran akan lebih rame, lebih sibuk gitu. Jadi internal customer kita itu pasti berpikirnya kebalikannya ya. Pingin jam kerjanya itu kan lebih banyak di weekday, ya kan? Nah, kalau eksternal customer kita, pelanggan kita, ya, yang datang ke restoran kita, pasti pinginnya weekend, ya. Nah, itulah. Jadi, ya, kita nggak bisa ngikutin internal customer kita, ya. Jadi prioritas kan dalam case teman-teman tadi punya bisnis restoran, ya tentu external customer needs ya yang harus menjadi prioritas. Ya, benefit dari just in time ini ada beberapa poin ya, ada 8. Jadi dari reduction in inventory,
lalu ada improve quality, reduce space, shorter lead times, lower production cost, increase productivity, increase machine utilization, dan greater flexibility. Ya, sebenarnya faktanya memang ini yang diperlukan ya, didapatkan oleh Toyota ya pada saat itu, sehingga dia bisa secara data itu lebih profitable ya dibandingkan perusahaan otomotif raksasa yang lainnya pada tahun 70-an. Dengan just in time ini dia bisa reduce cost dari 8 poin ini, ya, reduce cost dan bertahan sampai sekarang. Walaupun sebenarnya challenge-nya menarik. Sekarang karena kan kita ini case Toyota ya. Jadi kita masih ngomongin ya contoh misalnya mobil bahan bakar minyak ya BBM. Ya di zaman sekarang ini kan persaingannya kan mobil listrik ya. Dan kelihatannya Toyota ini agak ketinggalan ya di sini. Kita mungkin point of view-nya konteksnya di Indonesia aja lah. Di Indonesia ini kan mobil-mobil dari China ya sekarang mendominasi mobil listrik ya market mobil listrik. Nah, nah ini menjadi challenge ya. Jadi sebagai ujian gitu ya. Apakah just in time ini masih relevan nih di zaman sekarang, ya kan? Atau perusahaan China ini bisa memenangkan hal lain dalam kompetisi nih. Nah, ini yang kita masih ingin lihat ya ke depannya gimana gitu. Ya, minimal Toyota masih bertahan sampai sekarang ya, masih bertahan. Tapi kita lihat nih ya, ya begitulah Kak. Terus ya ada ilmu baru, ada perubahan. Ya kita lihat ya sejauh mana nih filosofi just in time ini tetap relevan ya sampai dengan nanti ke depannya. Oke, berikutnya ini kita ke implementing JIT ya, atau just in time ini kan ada 7 step ya, di mana sebenarnya kalau tadi kita lihat di slide-slide awal itu kan dimulai dari visionnya dulu ya, dari pimpinan teratas. Manajemennya harus punya vision ya untuk menerapkan filosofi just in time ini dan menciptakan atmosfer ya, yang sesuai. Kemudian baru step pertama improvement ya, step pertama nih improvement. Membuat perubahan di dalam proses dengan menyasarkan quality improvement ya. Terus kemudian reorganize workplace ya, pekerjaannya diorganize. Bisa contohnya tadi ya di slide sebelumnya kita melihat layout ya, menggunakan cell layout ya supaya lebih efisien ya. Terus berikutnya reduce setup time. Nah, mungkin bisa dengan cara tadi ya yang ada di video F1 tadi dengan SMART ya. Coba nanti di recall tuh ya video F1 tadi ya. Ah, Terus kemudian reduce ya lot size. Ini nggak cuma reduce ya, mengurangi lot size. Ini yang di slide sebelumnya tadi kita ultimate goal-nya itu kan adalah single unit ya. Jadi single unit lot size. Lalu kemudian implement layout changes ya. Ini switch to full production ya itu bukan company against company tapi supply chain ya, mungkin supply chain ya. That's why untuk supply chain produk kita harus melibatkan semuanya. Sebenarnya bukan supply chain supplier tapi distributor pun juga. Nah, tergantung posisi perusahaan itu di mana. Kalau perusahaan itu sebagai manufacturer harus extend ya filosofi ini sampai dengan ke suppliernya dan distributor. Nah, biasanya memang yang mulai itu dari manufacturernya. Manufacturer ini bisa extend filosofinya ini hingga ke supplier-supplier ya. Nah,
Tentang konsep ini ya sebetulnya nggak hanya di manufacture company, ya. Tetapi juga diterapkan di services company. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang services company, ini contoh-contoh yang paling dekat dengan kita ya biasanya tentang fast food ya. Macam-macam tuh banyak perusahaan fast food ya dan mungkin yang paling dekat dengan kita dan cukup familiar ya itu McDonald, McD ya. Jadi McD itu mungkin kalau teman-teman di sini ada yang nonton film, judulnya itu The Founder ya. Itu berbicara tentang ini ya, proses ya McD. Ya karena McD itu kan dia berdiri ya dikenal sebagai perusahaan yang ya kita tahu McD itu dikenal dengan keunggulan kecepatan ya, servingnya ya, speed ya, speed itu. Ya. Jadi sebenarnya dia juga menerapkan filosofi just in time. Ya, jadi kita lihat di sini ya, beberapa aspek ya, functional workers, reduce cycle time, minimize setup time, workplace organization, ya, dan ini nah, di sini ada link YouTube ya. Nah, ini mungkin bisa ditonton juga nih tentang McD ya. Nah, agar lebih jelas ini bisa coba diketik ulang ya. Atau di PPT-nya ini kalau sudah download di LMS ini kan bisa diklik ya. Coba ditonton ini tentang McD ya. Just in time pada services company. Oke, baik. Jadi kita melihat konsep ya dari just in time dan lean system ini tentu tidak bisa hanya satu chapter saja ya. Jadi ini kan kalau kita melihat filosofinya ini, nah ini kita harus melihat secara keseluruhan ya. Dari quality improvement itu ada di chapter 5 dan 6 ya, partnering dengan supplier itu kan ada di chapter 4. Ada juga ini changing job design chapter 11, facility layout di chapter 10, lalu ada changes in production process tuh chapter 3, changes in inventory chapter 12 ya. Jadi ini dalam just in time ini banyak yang harus kita baca. Memang chapter ini bacaannya memang banyak ya. Jadi memang diharapkan teman-teman ini bisa membaca ya lebih banyak untuk memperkuat pengetahuan, pengayaan tentang filosofi dari just in time. Eh, oke, sebelum kita menutup ya sesi pada hari ini, ya memang eh, materi pada just in time ini kan memang banyak bacaannya ya. Jadi kita ambil kuis dulu. Ya. Jadi ini seperti biasa ya, teman-teman bisa scan di QR code yang sudah tertera di layar ya, atau ini linknya nanti bisa dilihat ya di LMS karena ini sistemnya nanti akan pop up ya dengan Microsoft Form. Oke, ini seperti pada minggu sebelumnya ya. Jadi QR code-nya ini bisa di-scan lalu di-submit ya. Jadi kalau mungkin tadi jawabannya wah lupa nih. Nah, bisa di-review ulang videonya ya atau dibaca-baca lagi pada chapter reference ya yang kita gunakan. Nah, untuk dapat menjawab ya review dari materi yang sudah kita pelajari. Baik, jadi ini servernya akan dibuka hingga jam 10 malam nanti gitu ya. Jadi pastikan setelah menonton video ya
saya bagi jadi dua sesi nih biar nggak keberatan ya untuk download YouTube-nya atau streamingnya. Jadi saya pisah menjadi dua. eh Selamat mengerjakan ya. Ini masih saya buka respon jawabannya hingga jam 10 malam. Ya. Oke, baiklah demikian materi just in time pada pertemuan pada minggu ke-10. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan offline di kelas. Baik, selamat malam. Nah, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan.